Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM J500210015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa preparat dari sistem endokrin. Yang pertama ada glandula pituitari. Nah, di glandula pituitari ini dia terdapat sel kromofil yang menghasilkan hormon, kemudian juga terdapat sel asidofil, sel basofil, dan sel kromofob. Nah, di sini saya akan menunjukkan sel asidofil atau sel alfanya. Dia ini memiliki ciri-ciri warna lebih kuat dan intinya pudar, yaitu yang agak keping-pingan seperti ini. Ini disebut sel alfa. Nah, ini kemudian yang kedua sel beta atau sel basofilnya, dia memiliki ciri-ciri yang warna kurang pekat, intinya jelas, yaitu yang agak keungu-unguan. Ini merupakan sel betanya. Nih. Kemudian ada sel kromofob, dia ini tidak menghasilkan hormon, yaitu yang seperti yang warna putih ini. Ini dinamakan sel kromofob. Di glandula pituitari ini, terutama di neurohipofisisnya, dia terdapat learning body dan sel pituitsidnya. Selanjutnya ke preparat kedua. Preparat kedua adalah glandula suprarenalis. Di glandula suprarenalis ini, dia memiliki yang pertama ada kapsula. Kapsula ini seperti pembungkus. Terus yang kedua ada zona glomerulosa yang memiliki ciri-ciri selnya ini agak bulat. Kemudian ada zona fasciculata yang berisi serat-serat. Kemudian ada zona reticularis, selnya ini kecil tapi bulat-bulat. Ya, ini yang fasciculata. Oh, maaf, ini yang reticularis, kemudian ini yang fasciculata yang berisi serat-serat, ini yang berisi selnya ini kecil dan bulat-bulat. Kemudian yang kelima ada medula. Medula ini memiliki dua sel, yaitu ada epinefrositus dan norepinefrositus. Kemudian yang keenam ada vena medullaris. Selanjutnya ke preparat ketiga. Preparat ketiga ada glandula tiroid. Di glandula tiroid ini, dia memiliki folikel dengan koloid. Sel folikuler dengan koloid, yaitu yang tengah ini. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki epitel selapis kuboid yang melapisi folikel, yaitu yang ini di sini. Kemudian dia juga memiliki sel folikular. Sel folikular ini dia menghasilkan hormon tiroid yang disimpan di dalam lumen yang disebut koloid, yaitu yang titik-titik di sini, kecil-kecil titik-titik. Kemudian ada sel parafolikular. Dia ini warnanya lebih terang karena embrioniknya dari jaringan saraf. Kemudian dia juga untuk mensekresi hormon kalsitoninnya. Warna lebih terang berarti yang terdapat di sini, di sekitar sini. Nah, selanjutnya ke
preparat keempat. Di sini ada glandula pankreatika. Di glandula pankreatika ini dia memiliki acinus pars endokrin atau pulau Langerhans, kemudian sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta yang menghasilkan insulin, dan acinus pars endokrin yang menghasilkan enzim yang mengatur pencernaan. Kemudian selain itu ada sel delta juga yang menghasilkan somatostatin dan sel sel F yang menghasilkan polipeptida pankreas. Nah, di satu lingkaran ini itu merupakan pulau Langerhans. Dan pulau Langerhans ini yang yaitu menghasil enzim endokrin. Kemudian sel alfa ini, sel alfa yang warnanya dia ini menghasilkan glukagon yang warnanya ini agak cerah ya, agak cerah. Kemudian sel betanya yang warnanya agak pucat. Selanjutnya ke preparat kelima. Ada glandula pineal. Di glandula pineal ini dia memiliki sel pinealosit yang berbentuk seperti donat, berbentuk bulat juga, ada titiknya di tengah itu. Ini nggak kelihatan. Dan dia di sel pinealosit ini dia menghasilkan hormon melatoninnya. Kemudian yang kedua ada sel astrosit. Nah, kelihatannya seperti bulat-bulat aja gini. Ini tuh yang bulat-bulat gini tuh sel pinealositnya yang menghasilkan hormon melatonin. Kemudian sel astrosit itu yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang seperti ini. Itu sel astrositnya. Dan tidak ada titik di tengahnya. Kemudian di sini juga ada korpus aranakeanya, yaitu deposit untuk deposit mineral. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.